Gua kesel banget sama Agatha All Along episode 7. Ini salah satu episode terburuk gua. Terburuk bukan berarti jelek ya. Terburuk tuh karena gue kecewa dengan karakter favorit gue yang meninggoy. Lilia Caldero di sini keren banget. Ini benar-benar Marvel menyia-nyiakan karakter ini, guys. Kalian pasti seneng kan dengan karakter ini karena dialah yang ngomong, guys, akhirnya gue paham bahwa waktu itu tidak berjalan linear. Karena memang di episode ini terfokus dengan karakter Lilia Caldero ini, bahkan dari episode pertama kata per kata itu benar-benar kayak puzzle yang disusun sampai lahirnya di episode 7 ini kita dibuat amazing. Dan wah, ternyata selama ini kata-kata itu kalau disatukan jadi kayak gini. Nah, untuk tahunya nonton sendiri atau kalian nonton di channel sebelah di temen gue yang lebih detail lagi. Dan sekarang gue pengen bahas tentang Quicksilver juga. Gila, ini kesel ya Marvel. Kalau yang orang nih gue langsung gini nih, kalau orang gue giniin karena memang lagu soundtrack akhir dari Agatha All Along episode 7 itu sama dengan soundtrack lagu dari ketika momen Quicksilver nyelamatin si Magneto di penjara yang penuh peluru plastik itu kan. Itu mirip banget, Mang. Itu kan ini Time in the Bottle dari Jim Croce dan wow. Ini gimana maksudnya, gue bener-bener kesel. Jadi gimana nih Marvel? Mau munculin Quicksilver apa enggak? Ini terus terang aja deh sekarang, mau munculin Quicksilver duluan apa Mephisto duluan tuh? Kalian pada bully-bully ya di bagian bawah tuh. Bang, mana Mephisto lu? Anjing. Tunggu nanti. Mungkin kemungkinan Mephisto akan muncul entah di episode series ini entah bukan. Dan kalau kita lihat dari episode 7 ini tinggal 2 episode lagi. Dan ini menjadi pesimis lagi sih Mephisto bakal muncul. Oke. Tapi buat teman-teman yang bilang nggak pernah move on nih, goblok, tenang. Semua yang kita yakini karena ada Mephisto karena memang ada triggernya. Karena kita baca komik, mungkin kalian ada yang lupa komiknya gimana. Karena memang ini terlalu menjurus ke Mephisto. Kelahiran dari Billy, si Tommy, Wanda, Scarlet Witch, Witch's Road, Agatha Harkness, Nicholas Cage, semuanya berhubungan sama Mephisto. Jadi jangan goblok-goblokin gua gitu ya. Bukan ini oknum ya, oknum. Jadi jangan goblok-goblokin gitu. Karena memang ini ada unsurnya. Kenapa banyak teoritis. Bahkan bukan cuma di Indonesia, bahkan di luar juga bilang, ah ini Mephisto. Karena memang kita ada basic dasarnya, materi dasarnya. Jadi ini tinggal akal-akalan Marvel aja, nunggu kapan Mephisto akan dimunculkan. Apakah dia jadi secret villain di mana? Entah itu Ironheart, entarlah kita ngomongin Ironheart gitu. Tapi memang ada dasarnya lagi-lagi. Jadi gue agak ke-trigger dia ngomong goblok itu aja menurut gue gitu. Tapi kita balik lagi ke Agatha episode 7 ini. Gue nggak akan ngomong detail-detail aja. Kulit luarnya aja yang akan gue bilang karena gue di sini sangat menyesalkan Marvel membunuh karakter Lilia Caldero. Tapi lagi-lagi memang pada dasarnya aturannya adalah siapapun yang melewati Witch's Road itu kayaknya cuma satu yang selamat. Dan dalam hal ini kalau kita lihat tinggal 2 episode lagi, nggak mungkin juga cuma Agatha yang selamat kan. Bisa jadi Billy juga selamat di sana, atau bahkan si Rio Vidal juga bahkan selamat. Kalau Jen gue pesimis, tapi di episode 7 itu digadang-gadang kayaknya bakal jadi tesnya si Green Witch ataupun si Rio Vidal. Nggak tahu apakah dia termasuk juga di sana, tapi kan dia juga udah dimantrain sama Coven. Nah, tim dari Coven ini kan untuk masuk sebagai Green Witch kan. Jadi bisa jadi ini adalah tes dari Rio Vidal. Nah, ngomongin Rio Vidal di episode 7 ini akhirnya juga ke-spill dia beneran Lady Death. Dan ini bukan sesuatu yang mengejutkan lagi. Yang pertama, kita memang udah curiga dari awal. Yang kedua, kebocoran dari Hot Toys itu bener-bener kesel. Gue bocornya Hot Toys itu bener-bener merusak imajinasi kita. Yang kita pengen berteori tek dipatahkan di sana. Karena memang jarang banget Hot Toys yang bocor itu salah. Jadi bukan hal yang istimewa lagi pengungkapan Rio Vidal sebagai Lady Death. Tapi masa depannya sebagai Lady Death itu yang perlu kita teorikan dan juga kita imajinasikan gimana MCU ini akan membawa karakter ini gimana. Karena pada akhirnya seperti kita lihat bahwa Lilia akhirnya menyadari dia diambang kematian dan dia bertemu dengan sang kematian itu sendiri, dimana yang menyambutnya dari kematian, lu siapa? Oh, ternyata Rio Vidal adalah Dead. Dan itu kan juga udah di ini kan, udah di spill di permainan itu kan dia itu langsung pas ngomong Dead, dia langsung ketawa. Itu kan udah kita teorikan beberapa minggu-minggu yang lalu. Bukan hal yang istimewa lagi. Nah, sejak kematian dari Salem Seven, apakah main villainnya adalah Rio Vidal? Dengan kematian dari Salem Seven yang dibunuh sama Lilia Caldero dengan membalikan tarotnya, langsung ngebalik jadi jatuh. Langsung pedang-pedang tuh menusuk semua Salem Seven. Enggak semua deh, nanti ada 2 yang belum. Karena udah kecucuk 5 orang ya, cuman ke cucuk gitu ya,
ke hunus pedang kayak gitu, duanya kemana? Nah, itu mesti menjadi pertanyaan karena masih ada 2 episode lagi. Jadi bisa kemungkinan bahwa ada 2 yang lolos dari Salem Seven, tapi kita nggak ngomongin itu. Jadi, dengan Salem Seven yang udah hampir musnah ini, apakah pada akhirnya Rio Vidal adalah main villain dari Agatha All Along ini? Di sini gue agak ragu ya, karena memang pada sejatinya bahwa ini judulnya Agatha All Along, semuanya itu tentang Agatha ya. Jadi lagi-lagi gue masih percaya bahwa sebenarnya villain utama dari film ini adalah si Agatha itu sendiri. Bahkan ada rumor yang mengatakan bahwa di film Scarlet Witch nantinya yang akan menjadi main villainnya justru adalah Agatha yang akan menuntut balas setelah apa yang dilakukan oleh Wanda di series WandaVision. Tapi lagi-lagi itu baru rumor ya, karena kalau dari pendapat gue pribadi ya, kalau lagi-lagi nyuruh si Agatha lagi jadi villain itu klasik dan mengulang apa yang terjadi di WandaVision. Lebih baik dia ya join di Scarlet Witch sebagai teman gitu dan membantu si Scarlet Witch ini. Jadi combo duo lah kayak gitu, daripada jadi main villain. Lebih baik villainnya yang lain kayak Mephisto mungkin. Mephisto lagi. Tapi balik lagi ke episode 7, Rio Vidal ini sebenarnya kalau teman-teman baca komiknya pasti udah tahu lah ya, Lady Death itu adalah punya hubungan yang sangat spesifik dengan Thanos, di mana Thanos membunuh makhluk alam semesta. Itu juga cikal bakal untuk menyenangkan si Dead, karena dia terus bertemu dengan kematian, karena setiap orang yang mati itu pasti bertemu dengan dia gitu. Lady Death ini adalah salah satu makhluk yang sangat kuat di seantero Marvel komik, dan sekarang Marvel Cinematic Universe udah memunculkan karakternya. Setelah Thanos, sekarang nextnya Lady Death. Apalagi di dalam komiknya diceritakan Lady Death ini kolaborasi sama Eternity yang udah muncul di Thor Love and Thunder, yang udah kita lihat juga ada di goa ketika Thor itu bertarung di momen-momen akhir. Itu kan ada patung Lady Death. Dia itu salah satu entitas yang sangat kuat seantero Marvel Universe. Bahkan dengan kekuatan kolaborasi dengan Eternity, dia membentuk suatu kekuatan yang kekuatan itu selevel dengan setengah alam semesta. Bayang no, sekuat itu gitu. Tapi kita nggak tahu, kalau Marvel kan memang sering mengimprovisasi dalam arti dia ini sering ngeprun atau melemahkan karakter-karakter yang justru kuat dalam komiknya jadi selemah itu di dalam film mereka. Itu sudah biasa. Tapi gue berharap banget bahwa Lady Death jangan dibuat selemah itu, dan ini debutnya di Agatha All Along. Jadi ke depan akan ada nasib yang lebih besar lagi dari Lady Death, atau jangan-jangan Lady Death justru menjadi cadangan setelah Kang the Conqueror ini didepak dari per Marvel Cinematic Universe, per multiversagaan. Jadi bisa jadi Lady Death adalah secret villain yang ada di Multiverse Saga. Sangat mungkin karena kekuatannya yang luar biasa, apalagi Eternity juga belum muncul. Bisa jadi suatu titik nanti Eternity, Lady Death akan bersatu, yang akan membentuk sesuatu kekuatan yang luar biasa nanti dengan Doctor Doom yang ada di Secret Wars. Itu masih panjang lagi ke depannya. Tapi yang jelas, karena Thanos sudah meninggal ya di Avengers Endgame, artinya Lady Death ini udah nggak mungkin lagi berhubungan dengan Thanos. Dan sekarang dengan dia sering berhubungan dengan Agatha, dan bahkan Agatha di episode pertama udah dimunculkan Rio Vidal, artinya mereka sudah punya hubungan sebelumnya. Dan kebanyakan memang Lady Death ini berhubungan dengan orang yang cenderung abadi, yang sering membunuh kayak gitu. Maka dia senang dengan orang yang suka membunuh dan hidup abadi ini. Jadi dia akan menemui dalam sosok wanita mungkin yang disukai oleh seseorang tersebut, dan Agatha di sini bertemu dengan sosok Lady Death dengan wajah seperti Rio Vidal. Nah, di sini mereka punya hubungan. Tapi, apakah ke depan si Rio Vidal tetap akan berhubungan dengan Agatha? Gue agak ragu sih. Itu kurang epic menurut gue gitu. Kalau mereka mau menceritakan sama-sama berhubungan kayak gini. Yang lebih epic lagi tau nggak? Kalau kita berkaca dengan dalam komiknya, setelah Thanos ini berhubungan dengan Lady Death, ada orang ketiga loh. Siapa orang ketiga itu? Wade Wilson. Yaitu Deadpool. Deadpool itu juga berpacaran dengan Lady Death. Dengan Lady Death juga Deadpool debutnya sama-sama di tahun 2024. Artinya apa? Bisa jadi ke depan Deadpool akan punya pacar seorang Lady Death. Oh my god. Apalagi Deadpool udah kenal sama TVA, udah tahu dengan siapa jalanan multiverse, udah levelnya udah lebih kuat dibandingkan dia di Fox. Sangat mungkin untuk menarik perhatian si Rio Vidal. Daripada lu pisang sama pisang mulu sama Agatha, mending sama Wade Wilson. Jelas kayak gitu. Karena ini karakter nggak bisa dibuat main-main Lady Death. Jadi kemunculannya di sini hanya sebagai debut saja. Next,
project gue berharap sih Lady Del lebih jauh, lebih panjang lagi masa depannya. Balik lagi ke Agatha episode 7. Sekarang kita fokus ke karakter Agatha. Di sini tiba-tiba dia berubah setelah masuk ke ujian si Lilia Caldero itu. Tiba-tiba Agatha berubah menjadi seorang penyihir berkulit kehijau-hijauan, pakai topi luncup khas banget dengan Disney. Nah, ini adalah penyihir dari karakter The Wicked Witch of the West yang namanya adalah Elphaba, di mana banyak sekali karakter-karakter yang terlalu menjurus ke cerita-cerita penyihir yang kemungkinan besar gue yakin bahwa ini adalah secara tidak langsung marketing untuk film dari Wicked, yang mana di situ ada Ariana Grande sebagai Glinda dan juga ada sosok yang sedang diperankan oleh si Agatha ini guys. Tapi secara keseluruhan di sini kita diperlihatkan bahwa banyak sekali karakter-karakter penyihir klasik yang pernah hadir di baik itu di theatrical musikal ataupun di filmnya sendiri, itu juga dihadirkan yang digambarkan sebagai sosok yang ada di Agatha Harkness dan juga Lilia Caldero dan para Coven ini guys. Bahkan si Jennifer itu berubah menjadi sosok ibu-ibu tua yang ngasih apel beracun ke Putri Salju. Di awal episode 7 ini kita melihat pembicaraan menarik antara Billy Maximoff dan juga Agatha Harkness, di mana di sini menariknya Billy ini tidak membaca apa-apa di pikiran si Agatha Harkness. Karena memang di bagian WandaVision juga sempat Billy bilang bahwa kamu ini sangat tenang gitu, ngelihat Agatha bahwa pikiranmu sangat tenang, jadi nggak berisik. Kecuali kayak Lilia kan, dia kan sempat marah kan, kenapa kamu membaca pikiranku, karena terlalu besar yang dia banyak pikiran yang dibicarakan di pikiran si Lilia Caldero, tapi berbeda dengan Agatha Harkness. Itu yang gue agak aneh, tapi wajar karena Agatha Harkness ini sepak terjamnya sebagai penyihir udah lama banget. Dia udah berdamai dengan dirinya sendiri, dia udah bisa mengontrol dirinya sendiri, dan juga bahkan dia mungkin bisa memblok pikirannya sendiri dari orang-orang penyihir. Jadi masuk akal kenapa Billy nggak bisa membaca pikiran dari Agatha Harkness. Tapi yang menarik dari pembicaraan antara Billy dan juga Agatha Harkness, dia sempat bilang, apakah Wanda beneran sudah meninggal gitu ya. Dan terus Agnes bilang, maybe yes, maybe no. Mungkin iya, mungkin tidak. Apakah kamu melihat jasadnya? Terus Agatha Harkness bilang, iya. Itu kan dalam bentuk imajinasi dia lihat jasadnya. Karena kita lihat di awal episode pertama, si Agatha Harkness ini sedang dalam mantra dari Wanda ngelihat tubuh penyihir yang dimana bentuknya benar-benar kayak tangan Wanda. Itu kan dari imajinasi, dia ngelihat. Tapi di sini gue yakin bahwa Agatha Harkness dengan kembalinya kekuatannya, dia juga sempat melihat juga jasad dari Agatha, tapi cuman dia yang bisa merasakan yang ada di Gunung Wundagore tersebut. Tapi Agatha Harkness sebenarnya sadar bahwa seseorang yang sudah membaca ataupun menggunakan kekuatan dari Darkhold nggak mungkin mati segampang itu. Jadi dia kembali ataupun enggak ke jasadnya itu sesuai kehendak dengan rohnya. Dalam hal ini, gue yakin bahwa Scarlet Witch sedang berada di suatu dimensi lain dan dia sedang tenang di sana, belum mau ngapa-ngapain, sampai di satu titik dia sadar bahwa Tommy dan juga Billy itu masih hidup, dan disitulah waktunya dia bakal kembali yang akan dilanjutkan nanti di Scarlet Witch movie. Jadi bisa dipastikan bahwa Wanda di sini masih hidup meskipun raganya sudah nggak ada, dan banyak banget gue goda di video sebelumnya. Jangan-jangan roh Wanda ini juga masuk ke tubuh wanita lain, gimana gitu. Banyak teman-teman yang nggak setuju dan gue secara langsung juga nggak setuju ya, karena memang Scarlet Witch, Elizabeth Olsen udah terlalu Wanda Maximoff banget bagi kita. Jadi jangan sampai dia keluar dari MCU. Di akhir episode 7 ini apakah Lilia Caldero beneran meninggal? Dan gue yakin dia beneran meninggal karena dia udah berserah dan menerima kematiannya, karena dia udah ngebaca, dia udah kembali ke masa lalu di masa dia kecil, kemudian juga kembali kemana sampai ke pertama kali dia bertemu dengan si William Kaplan ini. Jadi dia tuh udah bener-bener ngebaca nasibnya, meskipun dia itu tetap masuk ikut ke para penyihir ke gerbang selanjutnya, tetap aja kematiannya tuh adalah jatuh dari ketinggian yang terbalik. Jadi dia tuh udah mau nggak mau pasti udah berserah. Jadi kesempatan dia berjasa adalah untuk membunuh semua Salem Seven tersebut, dan dia mati dengan lebih dihargai dan lebih layak gitu. Ketimbang dia ikut Agatha Harkness, tiba-tiba pas di ujian terakhir dia jatuh tanpa ada pengorbanan apapun. Itu lebih baik dia berkorban di episode 7 daripada dia berkorban di episode 8 nantinya. Jadi cukup masuk akal ya. Nah, sejauh ini mungkin hanya itu saja beberapa pembahasan menarik kita terkait dengan Agatha All Along episode 7. Kalau kalian punya teori menarik ataupun pertanyaan menarik, jangan lupa tambahkan di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.